Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris halaman kelas 9 halaman 228 sampai 230. Nah, ini terjemahannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, bekerjalah dalam kelompok. Coba kamu perhatikan terhadap dua teks menggunakan tabel analisis di bawah ini, ya. Jadi kamu perhatikan dengan cermat dengan menggunakan bantuan teks analisis di bawah, tabel analisis ya. Analisis dari teks tersebut tentang kerbau dan kelelawar yang telah dikerjakan untuk kalian. Jadi teks ini sudah berisi, sudah selesai. Cuman kamu pelajari, itu maksudnya. Nah, silakan salin ke kertas lembar, ya, tulis tangan. Kerjaan kamu itu di selembar kertas, garis bawahi masing-masing kata kerjanya. Pastikan kamu mengetahui makna atau arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ya, menuliskan tabel ini, ya, tabel ini. Kalian harus mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar, supaya gampang menghafalnya ya. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, ya silakan, atau pertanyaan, silakan tanya kepada guru. Nah, ini dia. Ini ada ide pokok, ya. Ide pokoknya berisikan tentang spesiesnya. Nah, kemudian di ide pokok ini dalam satu paragraf biasanya langsung didukung oleh fakta-fakta pendukungnya yang diberikan secara detail. Nah, ini dia. Apa-apa saja detailnya, bagaimana habitatnya, ya, kebiasaannya, karakteristik atau ciri khas fisik, ya, ciri khas emosinya gimana, dan fungsinya apa terhadap ide pokok, ya. Jadi maksudnya kita bicara tentang kerbau, ya. Jadi habitat kerbau, ciri spesiesnya gimana, ciri kerbau itu gimana, habitat kerbau itu di mana biasa dia tinggal, bagaimana kebiasaan kerbau itu, bagaimana ciri khas fisik dari kerbau, bagaimana juga ciri khas emosi dari seekor kerbau, dan fungsi dari kerbau itu sendiri. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ini buffalo ya. Nah, spesiesnya buffalo itu besar, kuat, dan mamalia. Kerbau itu adalah mamalia yang besar, kuat, dan warna kulitnya berwarna gelap dengan tanduk yang besar. Nah, ini dia. Ini dia main idenya, ya, ide pokoknya. Nah, habitatnya di mana? Nah, ini dia. Ditemukan di daerah-daerah yang basah di Asia. Hanya sedikit lagi ditemukan di daerah di alam liar. Nah, sedikit juga yang bisa bertahan hidup di alam liar di Asia. Dan juga ada buffalo itu, kerbau itu dilepas bebas di daerah-daerah rawa di bagian utara dari Australia. Nah, itu dia. Jadi kamu cari di sini, ya. Nah, bagaimana kebiasaannya? Nah, yang kerbau Afrika tinggal secara berkelompok. Satu kelompoknya sekitar ratusan ekor. Biasanya tinggal di dekat air, ya.
mereka suka berendam di dalam lumpur, ya. Di sini ada, nah, wallow in mud ya. Nah, karakter fisiknya, nah ini dia. Ada sama dengan main idea-nya ya, karakteristiknya. Emosinya gimana? Nah, kalau kerbau Afrika dia sangat bad temper, ya, pemarah. Ya, kita temukan di sini. Nah, ini dia. Ini dia bad temper ya. Ya. Fungsi. Nah, fungsi ada yang tidak dijinakkan, mereka tidak bisa dijinakkan, yaitu kerbau Afrika. Nah, ada juga yang biasanya diternakan di daerah peternakan, ya, di peternakan. Kerbau air secara domestik sudah dijinakkan, ya, selama 3000 tahun. Nah, kegunaannya untuk menarik kereta dan bajak di sawah, dan juga digunakan fungsinya untuk diambil dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, itu dia ya, berdasarkan dari teks tentang buffalo ini. Yang kedua, teks tentang, nah ini, kelelawar. Nah, spesiesnya gimana? Nah, ini mamalia yang nokturnal, yaitu hidup di keluar mencari makan di malam hari. Nah, dan juga kelelawar ini satu-satunya mamalia yang bisa terbang, ya. Nah, flying foxes, ya, atau kelelawar buah, ya, kelelawar yang besar yang tinggal di hutan tropis Afrika dan Asia. Nah, habitatnya, nah, mereka tinggal di gua-gua dan loteng pada siang hari. Nah, malam harinya mereka keluar. Nah, kebiasaan, nah ini dia sama ya. Nah, lanjut, terbang keluar untuk mencari makan pada malam hari. Nah, ini lanjutnya ya, insek, cari makanannya insek ya, serangga. Nah, dia juga bisa terbang akrobatik ya di air, ya, berputar dan berbelok secara tajam ya. Bats ya, kelelawar juga menggunakan suaranya untuk menangkap serangga di kegelapan. Jadi tidak menggunakan mata, mereka menggunakan pantulan suara. Nah, juga mengirimkan ya lengkingan atau jeritan yang manusia tidak bisa dengar. Artinya frekuensi suaranya itu di luar yang bisa didengar oleh manusia. Nah, pantulannya yang menyampaikan di mana mereka bisa menemukan makanan mereka. Nah, dan mereka ini rubah terbang ya, atau kelelawar buah biasanya makan tanaman atau buah-buahan ya, bukan tanaman, buah-buahan. Nah, nampak di sini ya, kamu ambil di sini semuanya. Asalnya dari sini ya, dari teks ini. Karakteristiknya secara fisik, nah, punya telinga lebar ya, badannya berbulu, dan sayapnya seperti kulit. Dan cirinya lagi, mereka sangat cepat dan akrobatik ya. Jadi akrobatik ini bisa bermanuver di udara. Karakteristik emosi,
tidak ada sampaikan karena tidak ada datanya ya. No information available, tidak ada informasi mengenai karakteristik emosinya. Fungsi, nah ini kelelawar buah sangat penting karena mereka membantu untuk menyebarkan ya polen dan biji-bijian dari banyak tanaman. Jadi membantu tanaman untuk bisa beregenerasi. Nah, seperti itu. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini halaman 228 sampai 230. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.